Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pasti baik ya dan sehat semuanya ya. Di sini Bu Win dan Bapak Ibu guru yang lainnya juga sehat. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mengadakan ibadah penutupan Tepen Kris. Meskipun kita masih ibadah secara online, tapi semua tetap semangat ya. Yuk, sama-sama kita buka ibadah hari ini dengan pujian Matahari Bersinar Terang. Baik anak-anak, sekarang kita akan berdoa pembukaan. Yuk, sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kembali kami bersama-sama melakukan ibadah secara online untuk ibadah penutupan Tepen Kris hari ini. Kau berkati ibadah kami pagi ini, Kau berkati, Kau lancarkan setiap acara dari awal hingga akhirnya. Berkati juga untuk setiap aktivitas kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat ya? Yuk semua bangkit berdiri yuk. Kita akan pujikan satu pujian. Tanganku kerja buat Tuhan. Buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman, kita akan angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah ini dan kami sudah sampai di tengah-tengah untuk sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan sehingga apa yang kami perdengarkan boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Kami juga berdoa untuk Pak Kial yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati di dalam beliau menyampaikan firman Tuhan.
Kami serahkan doa ini hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi anak-anak sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, kita akan siapkan hati, siapkan catatan dan juga siapkan Alkitabnya untuk kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Memerdekakan Hidup dengan Pengampunan. Nah, kita akan membaca terlebih dahulu 2 ayat dari Alkitab kita. Anak-anak siapkan Alkitabnya, kita akan perhatikan di kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan juga 15. Ayat 14 dan 15 dari Injil Matius pasal yang ke-6. Pak Kiel akan membacakannya bagi anak-anak semuanya. Beginilah firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hari ini kita akan belajar mengenai pengampunan anak-anak. Ada satu kisah di Alkitab yang dapat kita teladani mengenai pengampunan, yaitu Yusuf, anak Yakub. Nah, mungkin anak-anak sudah mengetahui ceritanya ya, ketika Yusuf harus dinakali oleh saudara-saudaranya. Yusuf harus pergi dari rumahnya, berpisah dengan orang tua yang dia kasihi, terutama berpisah dengan adik kesayangannya yaitu Benyamin, dan Yusuf akhirnya dijual di tanah Mesir. Di akhir cerita dari kisah Yusuf ini, anak-anak, kalian pasti tahu ya, ketika Yusuf kembali berkumpul dengan saudara-saudaranya, ketika Yusuf sudah berhasil menjadi orang sukses di Mesir, saudara-saudaranya ini merasa takut kepada Yusuf. Karena apa? Karena saudara-saudaranya ini kembali mengingat bahwa Yusuf pernah mereka perlakukan dengan tidak baik. Mereka pernah berbuat jahat kepada Yusuf dan mereka merasa ketakutan saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kita bisa membaca di peristiwa itu atau di cerita itu, anak-anak, bahwa saat itu Yusuf mengambil sebuah sikap yang sangat baik. Yaitu apa? Yusuf belajar untuk mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf tidak menaruh dendam. Yusuf tidak menyimpan kesalahan saudara-saudaranya. Tetapi saat itu Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dengan penuh kasih. Sehingga saat itu Yusuf bisa berkata, ketika kalian, Yusuf ini berkata kepada saudara-saudaranya, kalian mereka-rekakan sesuatu yang jahat, kalian menyusun sebuah rencana yang jahat, tetapi Tuhan mengganti apa yang jahat itu untuk sebuah kebaikan. Nah, dari hal ini bisa kita pelajari bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, Yusuf tahu bahwa semuanya mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi semuanya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak boleh menyimpan dendam. Kita tidak boleh menyimpan akar pahit. Kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, mari kita mengampuni, mari kita memaafkan. Karena apa? Karena dosa dan kesalahan kita pun juga telah diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, ketika ada orang lain yang berbuat nakal, ketika ada orang lain yang berbuat jahat, mari kita mengampuni mereka dengan penuh kasih seperti Tuhan Yesus mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Pak Kiel akan bercerita. Di suatu hari di sebuah sekolah dasar atau SD, ada seorang guru yang memberikan tugas kepada murid-muridnya. Guru ini berkata, anak-anak, hari ini Bapak akan memberikan tugas untuk kalian semua. Ada yang mau mengerjakan enggak? Ada yang berani mengerjakan terlebih dahulu enggak? Kemudian ada salah satu anak yang mengangkat tangan. Pak, saya mau mengerjakan tugas itu. Tugasnya apa, Pak? Saya berani kok. Saya mau mengerjakan tugas itu. Kemudian sang bapak guru ini berkata, tugasnya itu gampang. Hanya kalian siapkan sebuah kentang rebus, kemudian kentang itu nanti dibawa ke sekolah. Oh, berapa Pak kentangnya? Bawalah 2 saja. Hari berikutnya, sang anak ini membawa 2 kentang rebus ini ke sekolah. Kemudian
Bertemulah mereka di kelas, Bapak Guru dengan si murid ini. Kemudian Bapak Gurunya berkata kepada murid ini, "Nak, tugasmu hanyalah membawa kentang ini kemana-mana kamu pergi. Jadi kentang ini harus kamu kalungkan, kemudian kamu harus membawa kentang ini kemanapun kamu pergi. Entah itu waktu istirahat, entah itu waktu belajar di kelas, entah itu waktu bermain ataupun melakukan kegiatan yang lain. Bahkan kamu harus membawa sampai beberapa hari, enggak cuman hari ini." Kemudian si anak ini mengiyakan. "Siap Pak, aku akan melakukan tugas itu." Hari pertama ketika anak ini datang kembali ke sekolah, bagaimana? Tugasnya masih dikerjakan, masih dilakukan? Tanya si Bapak Guru. Si anak ini menjawab, "Masih dong Pak, ini kentangnya masih ada. Jadi kalung nih buat aku." Kemudian hari kedua, dia mulai agak gelisah. "Pak, ini sampai kapan Pak? Ini kentangnya dikalungkan di leherku ini. Agak mengganggu sih Pak." "Gak apa-apa, pakai aja dulu." Kemudian hari ketiga, anak-anak tahu apa yang terjadi pada kentang itu. Kentang itu mulai membusuk. Kentang itu mulai berubah menjadi kehitaman. Dan apa yang terjadi? Kentang itu akhirnya menimbulkan bau yang tidak enak. Ketika anak ini atau murid ini makan di kantin, teman-temannya langsung menjauh. "Aku gak mau deket-deket sama kamu baunya gak enak. Bikin aku mual, bikin aku pusing." Kemudian ketika bermain, "Udah jangan deket-deket aku, kamu bau. Itu ada kentang yang busuk, kamu buanglah, jangan dipakai kayak gitu. Tapi ini tugas dari Pak Guru." Kemudian akhirnya setelah berganti hari, Pak Guru ini cerita bertemu dengan murid yang ditugaskan untuk membawa kentang ini. "Ya sudah, sekarang karena kentangnya ini sudah busuk dan tidak baik, kamu boleh lepas kentang ini." Nah, apa sih yang dapat kita pelajari dari cerita ini atau ilustrasi ini anak-anak? Kentang yang dibawa oleh murid ini diumpamakan sebagai dendam atau kesalahan orang lain. Kalau kita menyimpan dendam, kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, maka itu tidak akan membawa hal yang baik untuk diri kita. Justru kesalahan itu yang kita simpan itu akan membawa sesuatu yang buruk untuk kita. Kita mungkin dijauhi oleh teman-teman, kita mungkin tidak dikasihi lagi oleh orang lain karena kita membawa dendam. Oleh karena itu anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kalian menyimpan dendam ataupun menyimpan kesalahan orang lain. "Hei, dulu kamu kan pernah toh menyobek bukuku. Dulu kamu kan pernah toh mematahkan pensilku, sekarang aku balas." Tidak boleh seperti itu. Kita harus seperti Yusuf. Sekalipun saudara-saudaranya berbuat nakal, berbuat jahat kepada Yusuf, tapi Yusuf tetap mengampuni saudara-saudaranya karena Yusuf tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kehidupannya. Kalau saat ini mungkin anak-anak mengalami hal yang tidak baik, kalau mungkin saat ini anak-anak pernah diperlakukan dengan tidak baik, anak-anak tidak boleh menyimpan dendam, tetapi anak-anak tetap harus mengucap syukur, bahkan boleh mengampuni dan lebih lagi memberkati bagi orang-orang yang sudah berbuat tidak baik itu. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah diampuni Tuhan, maka kita juga harus mengampuni orang lain. Siap untuk belajar mengampuni? Pasti bisa. Tuhan Yesus yang akan memampukan anak-anakku semuanya untuk menabur kasih dimanapun anak-anak berada. Puji Tuhan, demikian renungan untuk kita di hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan renungan firman Tuhan ini dan kita dimampukan untuk melakukannya. Anak-anak, mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami dapat saling mengampuni. Apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada kami, ajarkan kami Tuhan untuk tetap mengasihi mereka dengan cara mengampuni dan juga memberkati mereka. Seperti Yusuf yang mengampuni dan memberkati saudara-saudaranya, biarlah kami semua, Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak-Mu boleh dapat meneladani apa yang dilakukan oleh Yusuf. Mengampuni dan memberkati orang-orang yang mungkin pernah berbuat salah kepada kami.
Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Berkati juga Bapak Ibu Guru dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami dapat terus mengerjakan setiap kegiatan kami dengan baik, aktivitas kami dengan baik. Terlebih di masa-masa pandemi seperti ini, Tuhan Yesus yang tolong kami, Tuhan Yesus yang terus berikan kami sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, berkati kami semua dengan kesehatan, perlindungan, dan penyertaan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk Pentecost yang sudah kami jalani bersama dengan Tuhan. Biarlah sukacita ini dapat terus kami bawa. Biarlah semangat ini dapat terus kami kobarkan sebagai pelajar-pelajar Kristus yang takut akan Engkau. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bagaimana anak-anak firman-Nya tadi? Sangat memberkati ya. Anak-anak, kita akan akhiri ibadah penutupan Pentecost kali ini. Kita akan pujikan satu pujian penutup. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.